Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Miranda. Saya Rara Apriana Saputri Ramli. Perkenalkan, nama saya Sahrani. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Febrianti. Perkenalkan, nama saya Sri Wulan. Kami akan menjelaskan tentang penyakit miasis pada kambing. Miasis berasal dari bahasa Yunani, yaitu mia, yang berarti lalat. Nah, adapun definisi miasis adalah investasi lalat, larva lalat atau diptera ke dalam jaringan hidup manusia atau hewan vertebrata lainnya. Nah, dengan periode tertentu dengan memakan jaringan inangnya, termasuk cairan substansi tubuh. Selain pada hewan, kasus miasis juga terjadi pada masyarakat golongan sosioekonomi rendah, terutama di negara tropis pada musim penghujan. Di Indonesia sendiri, penyebab miasis dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu lalat primer atau Cramsomnia baeziana, lalat sekunder atau Chrysomnia varipes, dan lalat tersier atau Musca sp. Di Indonesia, umumnya miasis yang terjadi tergolong ke dalam traumatika miasis. Patogenesis miasis pada hewan dan manusia tidak berbeda. Awal terjadinya miasis adalah apabila ternak mengalami luka alami akibat berkelahi, tersayat benda tajam, gigitan predator, dan pasca partus atau terputusnya tali pusar. Luka lain juga disebabkan oleh campur tangan manusia, misalnya pada kasus pemotongan tanduk, kastrasi, pemotongan ekor, pencukuran bulu, dan lain-lain. Semua jenis hewan yang bertulang belakan dan berdarah panas rentan terhadap penyakit miasis. Kasus miasis banyak terjadi pada induk sapi yang diikuti oleh padet, kerbau, kuda, babi, kambing, cempe, dan domba, yaitu pada induk pasca partus dan anak yang baru lahir, sedangkan sisanya sebagai akibat luka traumatika. Penyakit miasis tidak menyebabkan kematian apabila cepat dilakukan pengobatan. Namun, apabila hewan penderita tidak diobati dalam waktu 1-2 minggu, maka akan terjadi keracunan akibat aktivitas bakteri atau infeksi sekunder seperti yang dilaporkan di Texas, bahwa kematian tahunan akibat miasis pada rusa muda berkisar 20-80%. Investasi larva miasis tidak menimbulkan gejala klinis yang spesifik dan sangat bervariasi tergantung pada lokasi luka. Gejala klinis pada hewan yaitu demam, radang, peningkatan suhu tubuh, kurang nafsu makan, tidak tenang sehingga mengakibatkan ternak mengalami penurunan berat badan, produksi susu, kerusakan jaringan, infertilitas, hipereosinofilia, serta anemia. Apabila tidak diobati, miasis dapat menyebabkan kematian ternak sebagai akibat keracunan kronis amonia. Pengobatan pada peternakan komersial umumnya dilakukan di pink atau perendaman, menggunakan komapos atau golongan organ fosfat yang lain dengan dosis maksimal untuk pemberantasan parasit eksternal. Selain itu, pengobatan dapat dilakukan dengan menggunakan insektisida sistemik, seperti ivermectin pada dosis 200 mg per kilogram. Untuk pencegahan agar luka tidak mendapat serangan larva lalat, dapat digunakan doramectin 200 mg per kilogram yang dilaporkan efektif 12-14 pasca pengobatan. Pemberian insektisida topikal 1%, larutan fipronil 10 mg per kilogram kurang efektif. Hewan yang dikastrasi dapat diberikan diklanil untuk melindungi luka dari serangan lalat miasis. Adapun spinosad atau formula dari produk fermentasi bakteri dapat digunakan untuk pengobatan dan pencegahan dengan cara disemprot. Ternak menderita miasis harus diobati hingga tuntas sebelum dijual atau dimasukkan ke wilayah yang lain untuk mencegah penyebaran lalat semakin luas. Untuk mengendalikan populasi lalat miasis di daerah endemik miasis perlu dilakukan pemasangan perangkap lalat. Setidaknya ada 2 jenis trap yang sering digunakan di lapang, yaitu perangkap yang dilapisi perekat stick trap atau perangkap yang terbuat dari plastik dengan banyak lubang di permukaannya atau lucid trap. Nah, metode pengendalian dan pemberantasan lalat miasis dapat dilakukan dengan cara membuat lalat jantan mandul. Metode ini telah diaplikasikan untuk membebaskan daerah-daerah kantung ternak dari serangan lalat miasis.
seperti di beberapa negara di benua Amerika dan juga di Libya. Teknik ini masih dilakukan hingga sekarang di Panama untuk mencegah lalat miasis dari bagian selatan bermigrasi ke bagian utara benua Amerika. Adapun beberapa agen penyebab miasis yang terdistribusi di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu Chrysomnia bassiana, yang kedua yaitu Chrysomnia megacephala, yang ketiga Chrysomnia ruvifacies, yang keempat Hemipirellia sp, yang kelima Sarcophaga sp, dan yang keenam yaitu Musca sp. Nah, inilah beberapa contoh ternak yang terserang miasis akibat investasi larva. Terlihat dari gambar di atas, inilah contoh kasus miasis dengan multi investasi, yaitu dalam satu luka dijumpai lebih dari satu stadium. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami tentang penyakit miasis pada kambing. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.